Shalom. Hari ini kita kembali lagi kita bertemu dalam ibadah online. Hari ini kita mau pujikan sebuah pembukaan Aku Percaya. Tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memulihkanku. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami surga, terima kasih Tuhan. Hari ini Kau masih mengizinkan kami Tuhan untuk mengikuti ibadah online Tuhan.
Engkau tahu Tuhan, situasi hari ini cukup susah Tuhan. Tapi Tuhan, kami percaya Tuhan, bahwa Engkau akan memulihkan semuanya. Tuhan, kami berdoa Tuhan, Engkau berkati ibadah ini Tuhan dari awal hingga akhirnya Tuhan, dan berikanlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami panjatkan semuanya kepadamu. Haleluya, amin. Amin. Mari kita nyanyikan bagi Yesus semuanya. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, waktuku pun miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku pun miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku pun miliknya. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanmu, waktuku pun miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku pun miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku pun miliknya. Yesus semuanya, waktuku pun miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku pun miliknya. Waktuku pun miliknya, waktuku pun miliknya. Saya undang Pendeta Firman untuk doa firman. Shalom, haleluya, puji nama Tuhan. Ibu bapak dan saudaraku yang dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan Yesus, haleluya. Sampai hari ini kita tetap diberkati dengan nafas kehidupan yang Tuhan buat bagi kita. Betapa bahagianya hati ini boleh bersama-sama kembali menikmati kebenaran firman Allah. Mari kita akan bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam sorga, terpujilah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Kami rindu dengar sabda firman-Mu hari ini. Mari buka mata hati telinga rohani kami, supaya kami boleh dengar-dengaran akan sabda firman-Mu. Urapan yang datang dari sorga ada bersama dengan hamba-Mu, untuk hamba-Mu menjadi penyampai firman yang hidup.
Ini doa kami di dalam satu nama yang indah, penuh dengan kuasa, yaitu dalam nama Yesus, Tuhan Raja. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan. Hari ini kebenaran firman Allah saya berikan judul bahagia sejati. Haleluya. Sekali lagi firman Tuhan hari ini saya berikan judul bahagia sejati. Alkitab firman Allah kita rindu membaca bersama di dalam Amsal pada pasal 16 di dalam ayat 20. Haleluya, puji Tuhan. Amsal pada pasal yang ke-16 di dalam ayat yang ke-20. Puji Tuhan, haleluya. Amsal pada pasal yang ke-16 di dalam ayat 20. Alkitab firman Allah berkata, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, ibu, bapak, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan. Kalau berbicara tentang kebahagiaan, saudara ya, hari ini masih adakah kebahagiaan sejati, rasa bahagia sejati di dalam kehidupan umat manusia? Orang yang percaya tidak boleh kehilangan bahagia sejati. Alkitab firman Allah berkata, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Kemudian firman Allah berkata, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Hari ini kita akan belajar bersama 3 kebenaran penting. Puji Tuhan, haleluya. Bagaimana di dalam kehidupan orang percaya masih ada kebahagiaan sejati. Kebenaran yang pertama, ibu, bapak, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan. Kebenaran yang pertama, di tengah ketakutan masih ada keberanian. Di tengah ketakutan masih ada keberanian. Ibu, bapak, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan. Orang yang percaya, umat manusia yang ada di muka bumi ini, hari-hari ini sedang dihinggapi perasaan yang namanya sebuah ketakutan. Saudara, bagaimana di dalam kehidupan orang percaya juga rasa takut itu ada, saudaraku ya. Yang namanya wabah virus corona semakin menyebar hebat, saudaraku. Ada rasa ketakutan yang begitu mencekam di dalam kehidupan umat manusia. Tetapi Alkitab hari ini berbicara tentang bagaimana firman yang hidup, kita memperoleh kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu bukan kebahagiaan semu. Kebahagiaan itu bukan hanya kebahagiaan bermimpi, tetapi kebahagiaan itu adalah kebahagiaan sejati. Kita mau bahagia yang sejati, amin. Kita mau bahagia yang sungguh-sungguh. Kita mau bahagia sebagai anak-anak Tuhan yang mengasihi Dia. Dan Alkitab firman Allah berkata bahwa kebahagiaan orang-orang yang percaya kepada Tuhan akan diberikan bagi mereka yang sungguh berharap kepada Dia. Alkitab firman Allah berkata, saudaraku yang dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan, bagaimana di dalam ayat Amsal 16 ayat yang ke-20 bagian B dikatakan, kebahagiaan orang yang percaya kepada Tuhan adalah kebahagiaan sejati. Jadi kalau ada rasa takut tetapi masih ada keberanian, itu namanya masih berbahagia. Boleh orang percaya takut, saudara ya. Yang namanya wabah virus corona boleh ada rasa takut, tetapi jangan terlalu takut sehingga membuat kita menjadi stres, membuat kita kehilangan kepercayaan. Tidak, jangan. Kita tetap punya yang namanya Tuhan yang kita percaya. Oleh karena itu kita punya keberanian.
untuk dekat dengan Tuhan di dalam hidup orang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan, di tengah yang namanya ketakutan harus masih ada keberanian. Supaya apa? Bahagia sejati. Saudara, saya ini paling takut yang namanya ular. Ya, semua mungkin hampir ke semua manusia di muka bumi ini takut dengan yang namanya ular. Saudara, pada waktu itu sekitar tahun 92, saya ada di Banyuwangi. Saya baru menikah dengan istri saya, dan kemudian begitu baru menikah, saudara, kita punya pembantu, dan kemudian ada pembantu tidur di belakang. Saya paling takut dengan ular. Kita ada di satu kebun yang besar, yang luas. Gerejanya ada di tengah-tengah kebun yang besar dan luas. Dan kemudian suatu malam ada seekor ular yang masuk dan kemudian ikut tidur di kamar pembantu, saudaraku. Bagaimana saya? Saya dibangunkan tengah malam. Saya juga takut. Begitu melihat ada ular di tempat tidurnya. Dan tidur dengan pembantu ini yang berteriak-teriak. Ada di dekatnya dan hampir menggigitnya. Tiba-tiba muncullah sebuah keberanian saya untuk memegang ular itu dan melemparkannya ke tanah, jatuh dan diinjak. Saudara, di tengah rasa takut masih ada yang namanya sebuah keberanian. Di tengah rasa takut masih ada sebuah keberanian. Ini namanya kebahagiaan sejati. Jadi rasa bahagia itu tidak boleh hilang. Karena yang dinamakan sejati artinya menetap. Orang yang percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati, itu namanya bahagia sejati. Pada kebenaran yang kedua kita akan belajar hari ini, saudaraku. Puji Tuhan, haleluya. Betapa senangnya jikalau di tengah yang namanya ketakutan, kita masih memiliki keberanian. Kebenaran yang kedua, bahagia sejati. Bukan saja di tengah ketakutan kita memiliki keberanian. Tetapi yang kedua, di tengah kebimbangan dan keraguan, kita memiliki pengharapan. Amin. Di tengah yang namanya kebimbangan, keraguan, kita tetap memiliki yang namanya pengharapan. Alkitab firman Allah berkata, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Artinya apa? Artinya bagi setiap orang yang bimbang, bagi setiap orang yang ragu, tetap mempunyai pengharapan. Kalau kita punya pengharapan, itu namanya bahagia sejati. Bahagia nggak bisa hilang. Ya, perhatikan anak Tuhan. Ya, kalau kita ada bimbang, ada ragu, tetapi kita punya pengharapan, artinya kita punya iman bahwa Tuhan sanggup menyediakan, Tuhan sanggup memelihara hidup orang percaya, Tuhan sanggup dan berkuasa untuk menghentikan wabah virus corona. Amin. Ibu, bapak, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan. Ketika hari-hari ini ganti hari bukan tambah senang orang, saudara. Di rumah juga tambah susah. Ada banyak orang, ribuan yang di PHK. Ada banyak orang di rumah-rumah yang kelaparan. Viral. Saya menonton viral. Suami istri tidak bisa makan 2 hari. Oh, luar biasa. Saudaraku, viral. Saya melihat ada 2 kakek nenek yang sudah kelaparan, lemah tubuhnya, tidak mendapatkan
makanan. Saudara, di tengah kebimbangan, di tengah keraguan, apakah masih ada pengharapan? Bagi orang percaya, tetap pengharapan itu harus tersimpan di dalam iman dan keyakinan. Alkitab firman Allah berkata, berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara, puji Tuhan, haleluya. Ada banyak gereja Tuhan yang tidak mengadakan ibadah. Bahkan mungkin hampir semua gereja. Memang masih ada beberapa yang mengadakan ibadah, tetapi hampir semua tidak ada ibadah. Kemudian panitia gereja berpikir, bagaimana dengan persembahan? Bagaimana dengan persepuluhan? Gereja kita pasti mati nanti. Pendetanya bagaimana? Saudara, semua bingung. Semua susah. Karena enggak kebaktian berarti enggak ada persembahan. Saudara, puji Tuhan, haleluya. Bagi anak Tuhan tidak usah khawatir. Kita tetap berharap kepada Dia, amin. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dia Allah yang mencukupi. Dia Allah yang membuat lumbung-lumbung kita menjadi penuh. Dan ladang pemerahan kita diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Saudara, beberapa hari yang lalu saya ditelepon oleh seorang pendeta. Dan pendeta itu berkata, Pak Pendeta, saya akan kirim transferan dari seorang yang tidak mau diketahui namanya. Pak Pendeta kirimkan nama, alamat, kemudian rekening bank. Oh, puji Tuhan, saya hanya bisa melongo. Luar biasa, di tengah kebimbangan, di tengah keraguan, masih ada pengharapan. Diberkati dengan nilai uang dalam jumlah tertentu. Puji Tuhan, haleluya. Tadi, saudara, tadi ya, lagi makan siang, saudaraku. Ada ibu pendeta datang, ibu pendeta. Puji Tuhan, haleluya. Bawa satu kresek beras, saudaraku. Ya, oh diberkati. Jangan bimbang, jangan ragu. Tuhan sumber pengharapan. Luar biasa, haleluya. Saya percaya di dalam setiap kehidupan orang percaya, ketika di tengah rasa bimbang, di tengah rasa ragu, masih ada pengharapan. Tuhan sanggup untuk membuka jalan. Amin. Jangan berkata tidak ada jalan. Buntu semuanya di dalam Tuhan. Tuhan Allah sanggup menyediakan jalan bagi setiap orang yang percaya. Haleluya. Kita lanjut kepada kebenaran yang ketiga, ibu bapak dan saudaraku, tetap bahagia sejati. Bukan saja di tengah ketakutan, ada keberanian. Bukan saja di tengah kebimbangan, keraguan, ada pengharapan. Tetapi pada bagian yang terakhir, yang ketiga, kita belajar bersama-sama di tengah kekacauan. Masih ada kedamaian. Di tengah kekacauan masih ada kedamaian. Alkitab firman Allah berkata, saudara-saudara, di dalam Injil Yohanes pada pasal 14 ayat 27. Injil Yohanes pada pasal 14 ayat 27. Dikatakan firman Allah yang hidup dan berkuasa. Injil Yohanes pada pasal 14 ayat 27. Damai sejahteraku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara, di dalam Dia masih tetap ada damai. Amin. Di dalam kehidupan yang kacau, tetap kita memiliki rasa damai. Saudara, ada banyak orang
yang bingung. Ada banyak orang yang tidak tahu hidupnya bagaimana. Tidak mengerti jalan hidupnya selanjutnya. Kosong tatapannya. Tetapi bagi setiap orang yang percaya, kita tidak boleh kosong tatapan kita. Kita harus punya pengharapan. Bagi setiap orang yang percaya, kita tetap menaruh percaya kita kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahwa Dia adalah jalan, bahwa Dia adalah hidup, bahwa Dia akan membawa kehidupan yang lebih baik untuk hari esok. Waktu Tuhan, itu waktu yang terbaik, luar biasa. Ada damai sejahtera yang ditinggalkan. Ada damai sejahtera yang diberikan. Dan damai sejahtera itu tidak seperti yang dunia berikan. Saudara, rasa damai merupakan sebuah kenyamanan yang diidam-idamkan. Bahagia sejati berbicara tentang damai yang datang dari sorga. Walaupun sekalipun ada kekacauan, tetapi kita tetap pegang teguh janjinya. Bahwa Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia. Mungkin saudara hari ini sedang kacau hidupmu. Mungkin saudara hari ini sedang tidak tahu bagaimana untuk hari esok. Percayalah bahwa Tuhan yang pegang hari esokmu. Bahwa Tuhan yang menggenggam kehidupanmu. Tidak pernah akan dibiarkan sehelai rambutmu rontok. Kalau Tuhan tidak berkehendak. Pegang janji Tuhan. Di setiap langkah kehidupanmu, percayalah kepada Dia. Pasti engkau akan berbahagia. Dan bahagia itu adalah bahagia sejati. Walaupun di tengah kekacauan, bagi anak Tuhan tetap ada rasa damai. Saya damai, saudaraku. Walaupun saya juga merasa takut. Saya bisa hidup bersama dengan keluarga. Saya ada anak-anak, saudaraku. Ya, ada saja yang bisa dibuat di tengah-tengah keluarga. Semakin dekat, semakin erat, semakin kita dipersatukan. Lebih bisa bersekutu dengan Tuhan. Lebih lagi dalam lagi berdoa dan berserah. Katakan kepada Dia hari ini, walaupun di tengah kekacauan, biarlah hidupku ada rasa damai, nyaman, tentram, ada di dekat Tuhan. Bahagia sejati, terima hari ini. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan Yesus, haleluya. Ibu, bapak dan saudara, mari kita akan bersatu di dalam doa. Menyerahkan firman yang hidup. Bapa dalam sorga, terima kasih buat firman yang hidup. Boleh kami dengar sabda firman-Mu, urapan yang dari sorga, sudah mengurapi setiap orang percaya untuk dengar akan firman yang hidup. Bahwa di tengah ketakutan, masih ada keberanian, merupakan bahagia sejati. Di tengah kebimbangan dan keraguan, masih ada pengharapan, bahagia sejati. Di tengah kekacauan dunia ini, masih ada kedamaian, bahagia sejati. Sebab damai sejahtera Tuhan sediakan bagi setiap orang percaya. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Ini doa kami dalam satu nama yang indah penuh dengan kuasa, yaitu dalam nama Yesus Tuhan Raja. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, haleluya. Mari bersama memuji Tuhan hari ini. Sebagai undangan, sebagai penutup kita hari ini. Sampai memutih rambutmu. Tuhan tetap ada, Tuhan tetap hadir, Tuhan tetap menjaga. Dan bahagia sejati Tuhan sediakan bagi orang percaya. Kau selalu
Saat aku rindukanmu, Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih mesra. Beri aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan, sampai memutih rambutku. Kau putuskan aku menutup usiaku. Bukan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku, ku milikmu selamanya, sampai memutih rambutku. Kau putuskan aku menutup usiaku. Bukan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku, ku milikmu selamanya bagimu. Mari bersatu di dalam doa. Ini janji-Mu ya Tuhan, sampai memutih rambut, bahkan sampai kami menutup usia, Tuhan tetap ada bersama dengan kami. Tuhan yang setia, kami tetap akan menyembah-Mu di dalam kebahagiaan sejati, di tengah kebimbangan, keraguan, ketakutan, kekacauan. Kami tetap berbahagia sebab kami orang percaya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan dalam tangan pimpinan Allah. Biarlah wabah virus corona segera berakhir. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Hanya kehendak-Mu yang terjadi ya Tuhan. Terbaik, terindah bagi kami, bagi hidup kami. Mari Bapa dengar seluruh doa anak-anak-Mu, umat-Mu, seluruh umat beragama yang menangis supaya segera berlalu wabah virus corona dari muka bumi ini. Terima kasih Tuhan. Sekarang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, kasih dan setia yang datang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan pertolongan Allah Roh Kudus memberkati kami sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.